Sentimen publik memburuk di tengah penyelidikan manipulasi grafik BTS. Pada tanggal 7 Mei, sebuah postingan berjudul "BTS adalah domba pengorbanan di tengah hype dan Min Hee-jin bertarung, korban rumor" menjadi viral. Dalam postingan itu, penulis mengunggah artikel Newsist yang mengutip media asing yang mengklaim rumor palsu salah menyasar BTS. Media internasional tidak melaporkan rumor itu karena kurangnya bukti, tapi media Korea fokus pada tuduhan tersebut. BTS mungkin menjadi sasaran misinformasi. Rumor yang dimaksud mengacu pada tuduhan yang mengklaim bahwa Big Hit Music telah memanipulasi tangga musik demi kepentingan BTS. Baru-baru ini pemerintah Korea memerintahkan penyelidikan atas tuduhan tersebut setelah keputusan pengadilan tahun 2017 muncul kembali. Dalam beberapa minggu terakhir, HYBE telah terlibat dalam berbagai kontroversi yang merembet ke banyak artis termasuk BTS. Beberapa hari yang lalu, sebuah kasus pengadilan lama memunculkan kembali rumor pemasaran sajegi atau pemasaran ilegal, dan netizen mulai menuntut penyelidikan terhadap praktek pemasaran BTS dan artis K-pop besar lainnya. Sementara para penggemar membela BTS terhadap tuduhan ini, pemerintah Korea Selatan tampaknya menangani masalah ini atas permintaan netizen. Kementerian Budayaan, Olahraga, dan Pariwisata akan memerintahkan penyelidikan atas dugaan praktik kecurangan grafik yang dikenal sebagai sajegi tahun 2017. Pada tanggal 5 Mei KST, Kementerian merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah menerima petisi yang menuntut penyelidikan kenapa HYBE diperas karena kecurangan grafik dan membayar pemeras itu pada 2017. Sementara itu, penggemar marah atas kurangnya respon publik HYBE terhadap tuduhan tersebut. Beberapa penggemar Korea baru-baru ini mengadakan protes untuk menekan perusahaan agar mengambil tindakan. Sementara itu, tuduhan terkait aliran sesat pada HYBE terus berlanjut meski ada bantahan dari Downward. Dalam beberapa minggu terakhir, HYBE mendapati dirinya berada dalam situasi yang berantakan, termasuk tuduhan afiliasi dengan aliran sesat Downward. Bukti yang dipicu oleh penggemar menyebar secara online dengan cepat, meyakinkan publik bahwa label itu menanamkan motif dan konsep yang berhubungan dengan aliran sesat dalam proyek artisnya. Menurut HYBE, meskipun HYBE masih belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal ini, Downward angkat bicara pada 1 Mei 2024, mereka sepenuhnya membantah adanya hubungan dengan HYBE. Downward mengatakan, di tengah pencarian kebenaran antara perusahaan hiburan HYBE dan CEO Edon Min Hee-jin, perusahaan yoga Downward terseret ke dalam kontroversi terkait. Kami ingin menyatakan dengan jelas bahwa kontroversi seputar Downward sepenuhnya salah. Kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap penyebaran berita palsu yang membingkai Downward sehingga menimbulkan fitnah, gangguan bisnis, dan kerugian finansial. Tanggapan ini hanya membendung ledakan tuduhan di dunia maya hanya sesaat ketika sebuah saluran YouTube populer kembali mengangkatnya, dan kali ini dengan bukti video yang dituduhkan. Pada tanggal 2 Mei, saluran YouTube bernama Hover Lab mengadakan streaming langsung yang panjang, mencoba untuk membuktikan bahwa HYBE terkait dengan Downward. Netizen tampaknya mengetahui dua klip spesifik yang ditampilkan di streaming ini. Keduanya menampilkan pendiri Downward, Lee Seung-hun. Klip pertama bertanggal 2018 memperlihatkan Lee memberi selamat kepada anggota BTS yang terdaftar di Global Cyber University sebagai mahasiswa. Lee juga merupakan pendiri dan rektor atau presiden, bagaimana ia menyebut dirinya dalam tweetnya, di universitas itu. Khususnya dalam klip ini, Lee terdengar mengklaim bahwa anggota BTS juga mempelajari pendidikan otak sama seperti siswa lain di sekolah itu. Pendidikan otak adalah istilah inti dalam aliran sesat Lee, mengacu pada ajarannya yang mengatakan bahwa setelah para pengikutnya memanfaatkan cukup energi melalui proses ini, mereka akan terbang menuju bintang pencerahan di atas pesawat luar angkasa yang berbentuk seperti kura-kura emas. Klip kedua tersebut membawa HYBE ke dalam gambar. Pemilik saluran itu, Kim Se-ui, berpendapat bahwa alasan kenapa nama perusahaannya berbeda dari ejaan biasanya HYBE adalah karena itu semacam akronim yang terkait dengan Downward. Secara kebetulan, hanya setahun setelah video ini pertama kali dipublikasikan, Big Hit Music mendaftarkan nama HYBE untuk merek dagang. Meskipun perusahaan multilabel itu resmi berdiri pada tahun 2021, tapi patut dicatat bahwa klip video yang disajikan oleh saluran itu sebagai bukti kualitasnya tidak terlalu tinggi. Ada cukup banyak jeda pada gambar hingga seringkali audio tampak menyatu di atas gambar lain. Bahkan di kalangan netizen, saluran itu tampaknya tidak punya reputasi yang dapat dipercaya sehingga membuat mereka ragu dengan tuduhan itu. Tapi sebelumnya sudah diberitakan kalau Global Cyber University ambil tindakan hukum terkait asosiasi aliran sesat. Pendiri Downward, Il-chi Lee, juga mendirikan Global Cyber University yang dihadiri oleh 6 dari 7 anggota BTS. Hal ini memicu spekulasi mengenai keterlibatan HYBE dengan Downward.
Baru-baru ini Global Cyber University mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap fitnah jahat yang disebarkan terhadap universitas tersebut. Postingan online menyatakan bahwa universitas itu berafiliasi dengan kelompok meditasi keagamaan. Global Cyber University didirikan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan tahun 2010. Mereka menyatakan tidak mengoperasikan fasilitas atau kelas keagamaan dan secara hukum terpisah dari organisasi keagamaan. Mengenai 6 anggota BTS yang bersekolah di sekolah itu, para anggota bersekolah di university sebelum resmi debut sebagai BTS atau sebelum mereka menjadi terkenal. Setahun setelah pembukaan sekolah, Suga BTS adalah orang pertama yang mendaftar pada bulan Maret 2013 di Departemen Penyiaran dan Hiburan Sekolah. Universitas online pertama yang menambahkan jurusan ini. Dengan rekomendasi Suga, RM dan J-Hope mendaftar pada 2014, V dan Jimin tahun 2015, dan Jungkook pada 2017, semuanya karena pilihan pribadi. Universitas Cyber Global mengatakan, sekolah kami adalah universitas 4 tahun yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Dengan semua kelas kami online, banyak petugas dan selebriti yang mendaftar di kelas kami. Tolong berhenti menyebarkan informasi palsu tentang siswa selebriti yang mendaftar di sekolah itu karena pilihan untuk bekerja keras dalam karir mereka. Sekolah sedang mengumpulkan bukti untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan postingan dan memfitnah dan jahat. Kami tidak akan mundur terhadap mereka yang mencemarkan nama baik universitas, mahasiswanya, serta dosen dan staf yang telah bekerja keras untuk mahasiswa selama 14 tahun terakhir. Mengingat banyaknya rumor yang baru-baru ini beredar tentang BTS, apa pendapat BTS tentang haters mereka? Tanggapan RM membuktikan betapa bijaksananya dia sebenarnya. Selama siaran langsung, RM membahas secara mendalam tentang para haters BTS dan mendiskusikan cara menghadapi mereka dan apa yang mereka simbolkan dalam kaitannya dengan kesuksesan grup. Seperti yang diketahui banyak ARMY, meski mencapai kesuksesan besar selama bertahun-tahun, BTS telah menerima kritik sejak debut mereka, tapi RM menekankan bahwa tidak mungkin dicintai oleh semua orang. Ia dengan rendah hati mengakui bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh kesalahannya sendiri atau kelompoknya, tapi seringkali hal itu tidak beralasan. Dia mengakui bahwa dia melihat punya haters di luar Korea bisa dibilang merupakan simbol dari pencapaian kesuksesan. Punya haters di Amerika Serikat berarti kita kini berada di arus utama, itu bagus, kata RM. Meskipun fakta ini mungkin merugikan ARMY, RM menekankan bahwa melakukan perilaku negatif ini hanya membuang-buang energi. Tolong jangan pedulikan itu, energi yang kamu habiskan di sana dapat digunakan untuk hal-hal baik lainnya, kata RM. Selain itu, memberikan perhatian pada komentar kebencian adalah hal yang mereka inginkan, jadi sebaiknya jangan terlibat. Ia berbagi bahwa tidak ada salahnya berpendapat seperti itu. Tapi ketika mereka menyebarkan keluar lingkaran orang-orang yang mereka kenal dan memposting fitnah agar dapat dilihat publik, saat itulah mereka mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Kelihatannya tidak keren, bukan? Sangat mudah untuk meninggalkan komentar kebencian, kata RM. Pada akhirnya, cara terbaik adalah dengan tidak memperhatikan komentar para haters. BTS tahu persis bagaimana menghadapi keraguan para haters. Berdasarkan pengalamannya, terkadang para haters ini sebenarnya adalah fans inside. Alih-alih terfokus pada orang-orang ini, RM berfokus pada pertumbuhan dan tidak mencari komentar negatif. Tahukah kamu, ada garis tipis antara haters dan fans, kata RM. BTS juga ungkap cara mereka mengatasi negativitas dari para haters. Karena BTS punya penggemar di seluruh dunia yang mendukung mereka, popularitas sebesar itu datang dengan banyak orang yang negatif yang tidak ingin melihat mereka berkembang. Dalam sebuah wawancara dengan Entertainment Tonight, grup tersebut menjawab bagaimana mereka melawan hal-hal negatif. Dengan 10 tahun lebih pengalaman menjadi sorotan dan menghadapinya secara langsung, solusinya sederhana bagi mereka. Seperti orang bijak, RM mulai menjawab pertanyaan itu dengan menerima bahwa itu adalah bagian hidup yang tak terelakkan. Kalau ada cahaya, selalu ada bayangan, kata RM, karena tidak mungkin ada yang satu tanpa yang lain. Langkah pertama adalah menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari haters. Kunci untuk mengatasi sikap negatif mereka adalah dengan tidak terlibat atau mengakui hal itu. Kita tidak bisa selalu berkonsentrasi pada kata-kata buruk tersebut. Kalau mereka melakukan hal itu pada akhirnya akan berdampak pada mereka juga dan menghalangi mereka untuk berhasil. Kalau dia mendengarkan para haters, dia akan terlalu takut untuk berdiri di panggung Grammy atau bahkan berpartisipasi dalam wawancara yang mereka lakukan. Pada dasarnya, memberikan apa yang diinginkan para haters akan menjadi kejatuhan mereka, dan itulah sebabnya mereka harus diabaikan. Bahkan ketika dia menjawab, dia tahu bahwa ada pembenci di luar sana yang saat itu menyebarkan hal-hal negatif pada Twitter di mana saja.
sambil mendekatkan tangan ke telinganya seolah gatal. RM menunjukkan bahwa haters hanyalah gangguan kecil. Seperti kata pepatah, orang yang paling berisik adalah bagian dari kelompok terkecil. BTS tidak akan menyerah pada mereka ketika lebih dari 2 kali lebih banyak penggemar yang mendukung mereka. Pada akhirnya cinta selalu menang. Kami punya penggemar, mereka membuat kita ungu, dengan itu kita bisa melupakan segalanya, kata RM. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.